Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia. Terutama penghormatan saya kepada ibu bapak sekalian yang telah meluangkan waktu dan berkesempatan untuk hadir. Itu merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa dan merupakan apresiasi yang tidak mungkin kami balas. Kami berharap Allah memberikan jazakillah atas segala upaya yang telah Bapak Ibu lakukan. Berikutnya salawat seiring salam takkan luput selalu kita sanjungkan, terutama sekali kepada prakarsa perubahan dalam dunia, yaitu Rasulullah SAW, di mana beliau adalah yang membawa inisiatif perubahan terhadap tatanan peradaban, terutama dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan khususnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, untuk acara kegiatan kita pertama, kita bacakan Ummul Al-Quran. Sama-sama kita bacakan dalam hati. Bacaan diselesaikan. Baiklah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi memberikan keberkahan untuk acara kita di sore hari ini. Baiklah, langsung saja untuk acara kegiatan aksi pengibasan nyata dengan tema budaya positif. Kita mengambil beberapa topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Andika Triwidada, SPD MSI. Oke, maaf. Berikutnya teori motivasi hukum dan bahasa restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Dan nomor 3 keyakinan kelas itu saya sendiri, Fauza SSI MPD. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Nusriani. Sedangkan untuk materi posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Ibu Yuverdi Sarfi. Nah, untuk menghemat waktu kita, langsung saja marilah sama-sama kita berikan kesempatan dan tempat kepada Bapak Andika Triwidada untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan yang kita yakini ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita seorang pendidik, bahwa nilai-nilai kebajikan itu sudah ada dalam diri kita dan siswa juga, sehingga nilai positif ini akan memberikan budaya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fauza yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama. Maksudnya kita di sini hanya bersifatnya adalah tukar pendapat, sharing, berbagi. Jadi keberadaan kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi tentang hal-hal apa yang kami dapati di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi saya dimulai untuk kegiatan pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya minta bisa untuk ice breakingnya ya, karena tadi sudah makan, alhamdulillah, sudah minum, sudah mulai Oke, mohon untuk yang barang-barang yang yang agak berbau air gitu ya, dan handphone yang bisa mudah jatuh, karena mohon maaf kalau ada misalkan tidak mungkin satu menggantinya gitu. Baik, Ibu Bapak, saya akan membagi 3 bagian. Yang di sisi kanan saya ada kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya. Saya ingin mengajak
Bapak Ibu sekalian, mengingat masa-masa indah kita, mudah-mudahan masa kecilnya bahagia gitu ya. Masih ingat nyanyi Potong Bebek Angsa? Masih? Oke ya, coba boleh nyanyikan satu setelah sama-sama ini sama-sama. Jadi yang paling gampang aja gitu ya, bukan yang lagi surat-bilar gitu susah-susah. Baik, 3, 2, 1, kita mulai. Potong bebek angsa, masa ibu wali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ayo Bu, oke. Ibu pakai suaranya dong ya. Oke, tapi ini bukan hanya sekedar nyanyikan. Saya satu minta lagi. Nadanya menggunakan Potong Bebek Angsa, tapi sisi kanannya nyanyi liriknya kuek kuek. Gitu. Kuek kuek. Ya kan? Jadi kalau misalnya potong bebek kuek 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 kuek. Oke ya. Jadi liriknya saya ganti. Kuek. Kuik. Kuok. Oke, ingat ya. Kuek, kuik, kuok. Oke. Instruksinya di tangan saya, gitu ya. Di instruksinya di tangan saya. Ini tes nadanya. Kalau saya tunjuk ini, ulang. Yang sebelah kanan saya, kuek. Yang di depan, kuik kuik. Yang ini, kuok. Oke ya. Baik, saya mulai. Nadanya sama seperti Potong Bebek Angsa, cuman liriknya saja kita ganti. Oke, instruksinya ada di tangan saya. Oke, siap? Kita mulai. Mohon partisipasi suaranya. Oke. 3, 2, 1. Karena ngelihat temennya gitu, aduh bingung gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi. Mohon konsentrasi ya Bu Malia ya. Oke, ini ya kita nikmatin aja, enjoyin aja gitu ya. Karena ini ya menyenangkan gitu ya. Mudah-mudahan. Tes lagi. Nada kanan. Oke. Jadi ingat nadanya. Oke. Bermainnya di kontrol mainnya ada di tangan saya. Baik, 3, 2, 1, saya mulai. Oke. Tepuk tangan dulu ibu-ibu semuanya, bapak-bapaknya. Oke. Ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan ice breaking ketika memang kondisi pembelajaran kita sedang dalam kondisi yang waktu-waktunya ya di jam-jam 7, 8 gitu ya. Tapi insya Allah nanti teman-teman akan berbagi juga. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak berdiskusi tentang posisi disiplin. Ada di sini ketika bicara tentang kita bicara tentang disiplin, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mempraktikkan apa yang kita arahkan. Kita akan berpasangan boleh Ibu Bapak, instruksinya dari saya saja. Berpasangan berhadapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasangannya di Ibu Siska boleh bantu ya, biar ada pasangan. Oke, pakai kursi yang merah Ibu ya. Oke, baik. Lihat posisinya saja, pasangannya. Silakan dilihat pasangannya masing-masing. Itu. Mohon maaf Ibu ya, pasangannya sama Bapak. Oke, baik. Sekarang saya minta Bapak Ibu mengepalkan tangan, sama-sama mengepalkan tangan. Udah. Tunjukkan kepala tangan itu kepada pasangan Anda. Tunjukkan kepala itu pada pasangan Anda di bagian bawah seperti ini. Oke. Lalu yang orang yang pertama mencoba meminta untuk
rekannya membuka kepalan tangan itu. Caranya bagaimana terserah. Caranya bagaimana terserah. Mau dirayu, mau diiming-imingin, pokoknya yang mengepalkan orang yang kedua itu tetap mengepalkan sekuat-kuatnya. Dengan catatan, yang dikepal adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya sekarang ini. Sekarang ini adalah sesuatu yang digenggam oleh ibu bapak nomor 2, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oke? Paling berharga. Dan tugas rekan guru 1 merayu supaya tangan itu terbuka. Ini diserahkan kembalikan kepada bapak ibu sekalian pribadinya. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada masuk penilaian PKG, nggak ada di sini. Ini disesuaikan kepada pribadinya masing-masing untuk memutuskan mana yang dilakukan. Itu ya, bapak ibu ya. Yang satu merayu, yang kedua menggenggam. Nanti kita sebaliknya. Jadi ibu yang bapak yang nomor 2 menggenggam sesuatu yang sangat erat. Oke, yang nomor 1 boleh tangannya dibuka. Saya mulai dalam waktu 1 menit. Silakan dimulai. Yang guru nomor 2 genggam. Yang nomor 1 ngerayu, biar supaya membuka. Yang nomor 1 membuat alasan. Apapun alasannya, yang penting tangannya itu terbuka. Ayo, silakan. Iya, silakan. Yang nomor 2 harus benar-benar melindungi, karena itu berharga. Kalau udah punya suami, itu suaminya gitu, jangan dikasih gitu. Kalau kecuali yang mau berbagi gitu ya. Oke, anggap sesuatu. Iya. Bawakan sesuatu yang itu memang benar-benar ibu hargai, benar-benar ibu sayang. Boleh dirayu-rayu, boleh dipegang-pegang, boleh. Pokoknya, oke. Dan ada alasan khusus ketika nanti bapak ibu memutuskan, yaudah saya buka tangannya. Nanti akan arahannya ke situ gitu. Kenapa ibu buka alat ininya? Seandainya kalau dibuka, kalau nggak dibuka nggak apa-apa juga. Gitu. Ayo, silakan bu dirayu 1 menit. 1 menit, rayu dulu. Dielus-elus boleh, dibelai-belai boleh. Terserah, whatever. Apa aja. Dirayu supaya dibuka. Ibaratnya itu nyawa boleh, nyawa nggak ada ya. Maksudnya yang paling berharga di dalam hidup. Oke. Baik. Oh, pakai kekerasan. Agak ada paksaan boleh lah, bukan kekerasan. Ada paksaan boleh lah, dipaksa dikit. Kalau yang aku itu bayangkan suaminya ya. Oh, iya. Oh iya, ini calon suaminya. Ya benar. Ayo. Oke, adakah yang mau membukakan ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk ibu semuanya. Oke, kita balik. Perlakuannya sama, tapi orangnya dibedakan. Yang nomor 1 menyimpan, yang nomor 2 merayu. Tadi nomor 2 yang menyimpan ya. Oke, yang nomor 1 sekarang yang menyimpan. Baik, saya mulai dalam waktu 1 menit. Kita ke depan akan mempraktikannya. Apakah punya persepsi yang berbeda terhadap genggaman tangannya? Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke. Ini suami benar suami. Oke, silakan. Kalau ini nggak tahu rayuannya apa, kasih pulsa atau ya pokoknya sampai bisa buka. Kalau misalnya bisa buka, ayo janjinya berapa? Ayo janjinya berapa biar supaya buka gitu. Apa janjinya? Ternyata ada yang terbuka. Bu Karimah ini sudah berhasil membuka punya ibu. Oke, baik.
Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bu. Baik, ini saya mau tanya pengalamannya dari Bu Syarifah Iriani yang mampu membuka tangannya Bu Yuli. Oke, apa yang Ibu lakukan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tahu kelemahan Bu Yuli, Oh, gitu. dia orangnya gereja gitu. Jadi saya tulus-tulus tangannya. Cuma nanya itu ya Bu Yuli? Iya, Tidak ada yang lain ya? iya. Oke, kalau Bu Yuli kenapa nggak berhasil dengan Bu Syarifah Iriani? Ini Wonder Woman nih. Ditarik juga nggak bisa, dikuasa juga nggak bisa. Di bujuk-bujuk kayak kita juga. Nggak tega saya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Syarifah Iriani dan Ibu Yuli. Baik, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita punya sesuatu yang kenapa kita melakukan hal itu? Kenapa kita tidak membuka genggaman tangan kita? Ada yang kasih komen? Bu Yuli, silakan ada dibayangkan. Ayo. Apa yang di Ya, sudah dirayu tidak terlepas. Ya. Karena hal itu adalah sangat berharga dan tidak bisa dikasih ke yang lain. Oke. Oke, sangat berharga. Baik, ada lagi yang mau kasih komen? Kenapa nggak bisa membuka temannya gitu? Ada lagi Bu Irma? Kira-kira? Nggak berhasil? Kalau saya pikirannya tadi hampir sama kayak Bu Wi ya, karena yang berharga tadi yang saya pikirkan suami ya kan. Kalau saya nggak bersedia kalau berbagi suami. Oke, berarti hal-hal yang benar-benar dilindungi gitu ya. Hal-hal yang benar-benar dilindungi. Oke. Kalau khusus kan apa nih? Oke. Kira-kira? Maksudnya kira-kira yang bagaimana? Iya, yang kenapa tidak membuka Oh, kenapa tidak membuka? Ya, mungkin sama seperti Bu Wi dengan Bu Irma. Jadi yang dibayangkan adalah sesuatu yang paling berharga yang tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Iya. Oke, berarti yang paling berharga. Artinya ada sesuatu yang memang sangat berharga dalam kehidupan kita. Iya. Kita juga tidak beri. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian semuanya. Next. Nah, ini yang memang jadi sebuah paradigma dari kita seorang guru. Ada sesuatu yang memang diyakini itu sangat berharga, diyakini itu sangat berharga dan tidak ingin dibuka. Gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk adanya perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, ya jadi kita bisa memilih sebenarnya mau membuka atau mau tetap menggenggam. Gitu. Sebenarnya semuanya adalah kontrolnya di Bapak Ibu sekalian. Gitu. Apakah ini mau dibuka atau mau tetap digenggam? Ini yang kita harus sama-sama belajar. Kami juga belajar tentang hal ini. Bahwasanya guru mengontrol siswa. Itu pemahaman kita. Guru mengontrol siswa. Sehingga segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang-kadang kita memberikan kritik kepada siswa seolah-olah kritik itu membuat kekuatan dalam karakternya. Tapi nanti akan kita temukan ternyata hal-hal yang begitu tidak memaksimalkan potensi diri yang ada pada si muridnya. Nah, oke, nanti akan kita bawakan lagi. Ilusi bahwa semua menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Apa yang kita lakukan semuanya tadi semuanya bermanfaat ya kita lakukan. Kita pikir sudah bermanfaat gitu kan, dirayu apa segala macam. Tapi ternyata ada beberapa hal penyampaiannya yang tidak terbuka gitu kan. Tadi alhamdulillah Bu Ani terbuka gitu kan karena tahu selanya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang memaksa tadi Bu ya? Ya tidak apa-apa. Artinya memang itu adalah suatu yang kita pegang, yakini bahwasanya kita karena kita orang dewasa kita lebih memiliki hak untuk memaksakan sesuatu. Oke,
Jadi pada dasarnya ketika bicara tentang teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang harus kita simpulkan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti ibu bapak tadi, tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa menentukan pilihan orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Mohon maaf, kenapa tadi Bu Siska tetap menutup, kenapa Bu Yuli bisa membuka, itu punya tujuannya masing-masing. Gitu. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan yang baru yang dipilih sebagai seorang manusia, seorang murid, seorang guru. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Lalu ada realitas yang diyakini. Realitasnya ini dikaitkan dengan sebuah kebutuhan. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya tentang kaitannya dengan kebutuhan yang kita yakini di dalam kehidupan. Ya, salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia itu. Oke. Nah, jadi di sini saya hanya ingin mengulang kembali disiplin itu apa sih sebenarnya? Hanya mengartikan kepada dasar disiplina yang artinya belajar, gitu kan. Mengaitkan tentang beberapa hal terkait dengan hal-hal yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk apa? Mendapatkan kepatuhan. Jadi kenapa kita selalu menegakkan atau memaksakan kedisiplinan terhadap orang lain? Nah, mohon maaf bahasanya, saya pribadi juga memaksakan. Saya pribadi sebagai guru juga memaksakan. Jadi kita memaksakan disiplin itu kepada anak. Dengan kata lain, tindakan memaksa tadi ternyata kita tidak bisa merubah orang lain itu seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini yang hari ini kita sama-sama sadar. Saya juga sadar bahwasanya disiplin yang saya paksakan ternyata itu tidak berarti apa-apa. Gitu. Ini yang kami kalau sebagai saya seorang guru runtuh bahwasanya guru itu harus disiplin. Kayak mana maksa? Ayo kamu harus itu, kamu itu, kamu angkat itu, kamu harus kerjakan ini, kamu harus itu. Kita tidak melihat bahwasanya ada sisi murid yang lain yang ternyata memang itu tidak bisa kita paksakan. Nanti teman-teman akan menyambung atau melanjutkan pada kegiatan-kegiatan yang pemahaman yang berikutnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Nilai-nilai kebajikan kalau dalam keseharian kita adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa diterima oleh semua, baik berdasarkan gender, berdasarkan ras, suku, agama, dan keyakinan, semuanya bisa diterima. Artinya ada nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua orang. Lalu bagaimana kita membangun nilai-nilai itu? Nah, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang diciptakan oleh anak Indonesia dikenakan dengan kaitan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profilnya. Ada 6 profilnya. Nanti kita akan diskusinya sedikit dengan kawan-kawan. Yang saya garis bawahi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mohon maaf, saya tahu masalah Bapak Ibu semuanya adalah akhlak siswa yang biasanya punya karakter, aduh ini buat pusing, buat ini jengkel, apa segala macam. Dan itu sudah pernah saya alami, bahkan masih saya alami. Ada siswa-siswa yang seperti itu. Tapi insya Allah kondisi kita kadang-kadang melemah. Saya menghadapi ketika ketemu dengan siswa yang dengan akhlaknya yang luar biasa gitu kan, melemah energi kita. Lalu di sini yang ingin kami sama-sama dalam komunitas kecil ini memompanya sama-sama gitu, biar supaya energi kita kuat lagi gitu. Karena kalau ditunggu program dari pemerintah, pelatihan pemerintah, energi ini nggak akan bisa, nggak akan bisa naik lagi gitu. Dan tiap hari masalahnya kita kembali lagi ke kelas itu gitu. Ketemu sama anak yang itu juga. Dan ini jadi masalahnya, dan energi kita terus ngedon. Jadi mudah-mudahan ini nutrisi bagi saya dan bisa
saya sebarluaskan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam komunitas kita. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga benaran kritis. Ini sudah banyak yang dari kurikulum 2013 benaran kritis itu juga sudah ditekankan. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini kalau gotong royong ini sekarang nama ngetrennya berkolaborasi gitu. Kalau Pak Iwan bilang itu gotong royong. Kalau kolaborasi mungkin ngetrennya sekarang di era kurikulum Merdeka Belajar kolaborasi. Sederhananya kolaborasi itu ya gotong royong. Ini sebenarnya kita gotong royong ya gotong royong. Mohon maaf, hari ini saya mungkin akan berdiri di sini, tapi besok-besok Bapak Ibu bisa menggantikan atau kita bergantian untuk berdiri di depan ini. Namanya apa? Gotong royong. Itu dia. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari diri saya sendiri kepada kita semua. Untuk semuanya kita yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi murid sampai pada pencapaian yang maksimal. Kalau sekarang IKM menuju kepada pelajar yang memiliki profil Pancasila. Ya, program-programnya banyak kita bangun di dalam kegiatan aktivitas belajar. Nah, ini semuanya adalah untuk mencapai itu. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.